Halo Sobat SN, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @sen.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Oke Sobat SN, pada video ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Tapi sebelum masuk ke trigonometrinya Sobat SN, sekarang kakak akan menjelaskan tentang ukuran sudut dulu nih. Ya, jadi di matematika untuk mengukur sudut itu ada dua Sobat SN. Ada yang menggunakan derajat, ada juga yang menggunakan radian nantinya. Oke, jadi ukuran sudut. Yang kita gunakan ya, sebenarnya ada ukuran sudut yang lain, tapi yang akan kita gunakan nanti ada dua jenis. Ada yang menggunakan derajat ya. Ada juga yang menggunakan radian. Oke. Jadi kita akan bahas satu persatu maksudnya derajat dan radian itu seperti apa. Ya, jadi sudut kan begini ya. Jadi misalnya ada dua garis gitu ya, terus ketemu ujungnya. Nah, nanti kan terbentuk sudut nih. Nah, ini berapa sih besar sudut ini gitu ya. Terus misalnya lagi gini. Berapa sih besar sudut ini? Terus begini. Berapa besar sudutnya gitu. Nah, untuk menyatakan besar sudutnya yaitu kita menggunakan derajat atau radian nantinya. Nah, tapi kita akan melihatnya dari lingkaran dulu Sobat SN. Jadi satu putaran itu nih, satu lingkaran gini ya, misalnya ambil tengah-tengahnya. Nah, ini kita namakan 360 derajat nantinya. Ya, satu putaran itu 360 derajat. Ya. Itu kalau dalam derajat. Jadi derajat itu lambangnya dengan bulatan kecil di atas angka gitu ya Sobat SN. Kalau radian nanti rad. Nah, tapi biasanya kalau radian tuh nggak ditulis sih sama kita. Nanti angka aja jadinya. Radnya nggak ditulis biasanya ya untuk mempersingkat. Jadi satu putaran itu nanti disepakati 360 derajat. Jadi kalau misalnya cuma seperempat putaran, misalnya seperempat putaran, berarti berapa Sobat SN? Kalau seperempat putaran kan segini. Ya, yang ini doang nih. Yang ini doang seperempat putaran. Nah, ini besarnya berapa? Ya, ini satu putaran. Oke, yang ini seperempat putaran. Itu berarti tinggal 360 dibagi 4 kan? Jadi besarnya ini adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat itu seperempat putaran. Kalau setengah putaran berarti berapa? Setengah putaran kan segini misalnya. Ini setengah putaran. Gitu ya. Nah, ini besarnya berapa? Berarti tinggal 360 kali setengah, 180 derajat. Ya, itu setengah putaran. Kalau kita mau ngukur sudut-sudut yang lain, nanti tinggal acuannya ini Sobat SN. Ya, jadi acuannya satu putaran itu 360 derajat. Jadi nanti yang mau kita ukur misalnya ini, ya kita taruh. Kira-kira dia berapa nih? Taruh di sini. Dia kedapatan berapa putaran. Nah, kita hitung deh. Tinggal 360 dibagi berapa nih? Ya, kayak tadi ini. Ini kan seperempat putaran, berarti 360 bagi 4, 90 derajat. Nah, yang lain juga gitu, tinggal taruh ke lingkarannya. Oke, nah, masalahnya sekarang, yang radian ini apa? Ya, jadi sebenarnya hampir sama sih kayak derajat. Jadi, kalau tadi kan satu putaran 360 derajat. Nah, si radian ini, satu putaran itu ternyata sama dengan 2 kali pi
radian. Jadi 2pi radian, ya. Ini sama dengan, ya satu putaran ya, 2pi radian. Oke. Yang ini 90 derajat, berarti jadi apa? 2pi tinggal dibagi 4 kan, karena seperempat putaran. Jadi 2pi dibagi 4 jadinya setengah pi radian ya. 2pi kali seperempat berarti 2/4 atau pi per 2 radian. Nah, 180 derajat berarti setengah putaran. 2pi dikali setengah. 2pi kali setengah berarti jadinya 1, ya nggak? Pi radian. Ya, jadi ternyata 180 derajat itu sama dengan pi radian ya. Jadi Sobat SN terserah mau inget yang ini boleh, yang ini boleh, 360 derajat 2 pi radian boleh, atau 180 derajat pi radian boleh. Nah, biasanya sih yang diinget ini Sobat SN. Jadi pi itu adalah 180 derajat. Ya, jadi kita tulis ya. Jadi rumusnya itu 180 derajat sama dengan pi radian, gitu ya. Nah, nanti kalau mau mengubah dari derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat, jadinya acuan kita ini 180 derajat sama dengan pi radian. Contohnya gimana nih? Misalnya kita mau ngubah dari derajat ke radian gitu ya. Jadi di sini aja ya, misalnya 30 derajat. Kira-kira itu berapa radian sih? Ya, jadi tekniknya gini Sobat SN. Kita kalikan dengan 1 ya. Jadi 30 derajat itu kan sama dengan 30 kali 1 ya. Ya. Jadi biar ingatnya gampang, jadi dia dikali 1 gitu Sobat SN. Kan 30 kali 1. Nah, tapi satunya kita ubah. 1 itu berarti kan sama dengan apa? Ingat, 180 derajat itu sama dengan pi radian. Karena kita punya dua nilai yang sama. Contoh misalnya gini. 3 bagi 3 berapa? 1 kan? Jadi kalau ada dua nilai yang sama, itu kita bagi, pasti hasilnya 1. 4 bagi 4 berapa? 1. 5 bagi 5, 1. Jadi kalau ada dua nilai yang sama, terus kita bagi, pasti hasilnya 1. Nah, berarti 1 ini, dia pasti sama dengan siapa? Sama dengan 180 dibagi V, ya nggak? Jadi, 180 derajat dibagi pi radian, itu pasti sama dengan 1. Ya, atau bisa juga pi radian dibagi V radian dibagi 180 derajat, ya, V radian dibagi 180 derajat itu juga sama dengan 1 karena kedua nilai sama. Nah, berarti untuk merubahnya tinggal pilih Sobat AdSense, pilih yang ini atau yang ini. Udah pasti kita pilih yang ini ya, yang V radian per 180 karena kita mau nyoret 30-nya. Jadi nanti di sini 30 derajat dikali pi radian dibagi dengan pi radian dibagi dengan 180 derajat. Nah, gitu Sobat SN. Ya, jadi angka satunya diganti dengan pi radian dibagi 180 derajat. Oke, jadi ingatnya tinggal pilih angka satunya mau diganti ini pi per 180 ya. Kalau radiannya nggak ditulis ya, biasanya radiannya nggak ditulis nih. Pi per 180 atau 180 per pi. Nah, karena ini 30 derajat, supaya kecoret derajatnya, berarti yang di bawahnya yang 180. Jadi nanti kita coret jadi apa? Jadi 6. Ya, berarti dia pi per 6 radian. Paham ya? Jadi 30 derajat itu setara dengan pi per 6 radian. Coba lagi. Misalnya kita mau ngubah 120 derajat. Berarti caranya 120 dikali 1 kan? 20 derajat dikali 1. Nah, satunya kita pilih. Mau pakai ini apa ini? Udah pasti yang ini kan? Yang pi per 180. Jadi pi
per 180. Gitu ya. Nah, kita coba radiannya nggak ditulis saja ya. Karena biasanya di soal-soal radiannya nggak ditulis nih Sobat SN. Jadi kita coba biasain radiannya nggak ditulis. Jadi nanti 120 sama 180 sama-sama bisa dibagi berapa tuh? Dibagi 60 bisa ya. Dibagi 60 jadi di sini 2, di sini 3. Berarti jadinya 2V per 3. Ya, jadi 180 derajat itu sama dengan 2V per 3. Tapi harusnya ada radiannya ya. Oke. Nah, itu mengubah dari derajat ke radian berarti harus dikali pi per 180. Oke, Sobat SN. Nah, sekarang gimana kalau kita ngubahnya dari radian ke derajat nih, bukan dari derajat ke radian. Jadi contohnya apa? Contohnya kita punya 3/4 pi radian misalnya. Nah, ini sama dengan berapa derajat sih? 3/4 V. Nah, kayak tadi kita kalikan dengan 1 kan? 3/4 V dikalikan dengan 1. Triknya gitu, dikali 1. Nah, tapi satunya pakai yang mana nih? Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, supaya pi-nya kecoret, pakai yang bawah kan ya. Jadi kita pakai 180 per pi radiannya. Berarti 3/4 V. Satunya diganti yang ini. Diganti sama 180 derajat dibagi pi-nya. Ya, dibagi pi radian. Nanti jadi apa Sobat SN? Pi-nya coret. Gitu kan ya. Jadi tinggal 3/4 dikali 180. Berapa tuh? 3/4 kali 180. 4 sama 180 kan bisa dibagi. 180 bagi 4 itu 45 ya. Jadi di sini coret. Jadi 45 derajat. Dikali 3, 135 derajat. Oke Sobat SN. Berapa lagi? Misalnya kita mau cari 3 radian deh. Sekarang 3 radian. 3 radian berarti nggak ada pi-nya nih. 3 radian aja. Ya udah berarti tinggal 3 radian dikali 1. Nah, kali 1. 1 itu siapa tadi? 1 itu adalah pakai yang ini ya. 180 per pi rad supaya radiannya kecoret. Jadi 3 radian dikali sama 180 derajat dibagi pi radian. Nah, radiannya coret berarti tinggal 3 kali 180 derajat per V. Jadinya berapa? 540 derajat dibagi pi Sobat SN. 540 derajat dibagi pi kira-kira berapa nih? Kalau mau tahu nilainya. Pi itu kan sekitar 3,14 ya. Jadi itu Sobat SN tinggal hitung 540 dibagi 3,14. Berapa tuh kira-kira? 540 dibagi 3,14. Coba ya. 540 dibagi 3,14. Berarti sama aja dengan ini. 54.000 dibagi 314 Sobat SN. Ini kan 1. Berarti 314. 6. 226 ya. Terus masuk 0. Kira-kira 7 bisa nggak tuh? Bisa ya. Jadi 7 ya Sobat SN. 7 kali 4, 8, 2. 7 tambah 2, 9. 21. 10 kurang 8, 2. 15 kurang 9, 4. 11 kurang 1, 0. Kurang 9, 6 ya Sobat SN. 15 kurang 9, 6. Jadi 6 tinggal 62. Turun lagi 620. Nah, ini nggak nyampe 2 ya, 171-an. Ya, jadi 6 60 berapa nih Sobat SN? 5 kurang 3, 2. Jadi 206 ya.
306 maksudnya. Nah, 306 dibagi 314 sudah nggak bisa ya. Jadi 171, sekian. Jadi ternyata ini si 3 radian ini sekitar 171 Sobat SN, 171 derajat. Ya, jadi begitu kira-kira. Jadi kalau mau mengubah derajat ke radian ya, kita simpulkan nih. Derajat ke radian itu dikali dengan pi per 180 ya Sobat SN, dikali pi per 180 derajat, pi radian per 180 derajat. Tapi kalau dari radian ke derajat nanti kita kali sama 180 derajat dibagi pi radian. Nah, ini Sobat SN yang perlu diingat. Oke. Nah, oke, jadi Sobat SN udah tahu ya tentang ukuran sudut ini. Jadi kita punya dua ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Dan hubungannya apa? 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, ini yang perlu diingat. Kalau dari derajat ke radian dikali pi per 180, dari radian ke derajat dikali 180 per pi radian. Paham ya Sobat SN? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang trigonometri. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!